Oke, udah. Oke, kita kalau server udah tahu ya ininya apa kalau kita akses seperti apa udah tahu kan. Kita akan bikin berapa yang udah pernah bikin web server di sini? Serius? Serius belum pernah. Makanya sering. Bikin dulu. Oke, DNS. DNS kalau sederhana kan itu ya. DNS itu apa sih namanya? Address book lah. Jadi kan orang paling gampang ngapalin nama. Padahal komputer sama komputer kalau ngomong pakai nomor sebetulnya dia nggak ngomong pakai nama. Jadi Google sama ITTS kalau ngomong pakai nomor, Google nomor berapa, ITTS nomor berapa, di komunikasi pakai nomor, dia nggak pakai nama. Nah, akibatnya kita butuh yang namanya address book masuk ke terminal. Clear layar. Oke. Address book bisa dicek pakai dik spasi DIG. Oh, dik. Baru aja. Gue pikir kenapa, pada ketawa, saya nggak kepikir. Gue kan kalau Iya. Oh, sekarang rada-rada ini sedikit ya. Spasi. Misalnya ITTS ACD .ac.id enter. Nah kita punya ITTS ACD nomornya berapa, IP addressnya berapa, itu ya. Komputer dan komputer ngomong dengan IP nomor. Oke, clear layar, panah ke atas. Kalau lagi, oke, antara dik sama ITTS dikasih A4 biji, kanan ke kiri, spasi A4, enter. Itu IP versi 6-nya. Beres ya. Jadi kita bisa ngecek dia punya IP versi 4, dia kita ngecek versi 6 punya, terus kita bisa ngecek kalau kirim email, mail servernya ada di mana, clear layar, panah ke atas, AA diganti MX. Enter. Nah ini mail servernya. Itu ada mail.ITTS.ACD IP-nya sekian. Itu berarti ITTS punya mail server sendiri. Kan mailnya udah mail ITTS.ACD punya IP sendiri. Oke, clear. Kita cek umpamnya panah ke atas, panah ke atas lagi, lagi ke atas, ganti ITTS-nya sama umpam. Umpam punya IP versi 4. ITTS tadi 2 ya, umpam 1 ya, kita 2. Panah ke atas lagi, coba enter. Ini umpam nggak punya aplikasi dia jawabnya kayak SOA. SOA itu Source of Authority. Jadi sumber yang punya otoritas adalah NSA umpam ACD, dan yang punya tanggung jawab emailnya orangnya adalah NOC @umpam ACD. NOC itu Network Operation Center punya umpam, tapi umpam nggak punya profesional. Oke, coba kita lihat MX-nya punya mail server nggak umpam? Itu ya. Ke atas lagi, ganti MX, enter. Umpam MX-nya pakai Google. Berarti umpam emailnya di save-nya di Google, disimpan di Google. Dia nggak punya server sendiri. ITTS punya server sendiri ya. Itu beda banget ya. Jadi ITTS punya server sendiri, umpam enggak. ITTS punya versi 6, umpam enggak, gitu ya. Jadi kalau cara nyombong kayak gitu di sini. Terus, karena ini ITTS umpam masih sebelah-sebelahan. Kita cari yang rada gedean dari umpam dong. Clear layar. Kampus mana? ITB dia maunya. Binus, ya kita coba Binus sama ITB dua-duanya ya. Binus dulu ya, boleh. Binus, kita lihat buang dulu ya, betul. Binus punya versi 4. Oke, 1 AAAA enter. Binus nggak punya versi 6.
Oke, kita lihat MS. Binus nebeng sama siapa? Punya sendiri nggak? Microsoft. Binus nebeng Microsoft. Kita sendiri dulu. Oke, clear layar. Coba apa tadi? UMN. Turuti. Kayak apa ya? Ngomong apaan? Apa ya? Assalamualaikum Bu Tuti. Ya, ini kita di depan 1.000 mahasiswa ya, so maaf Bu Tuti. Udah, tinggal colokin harddisknya ke motherboard, ke komputer aja. Oh, nanti dia yang 500 itu kan OS-nya, Iya. yang 1 tera itu yang datanya, atau gimana? Enggak, OS aja dulu lah, data ulangan lah, pokoknya nyala aja dulu. Dalamnya udah ada perpustakaan juga. Oke, berarti yang 1 tera yang perpus kan ya, Iya. yang OS-nya yang 500 sekarang yang dulu dikirim itu. Ya, enggak, ini dalam OS sudah ada perpustakaannya juga lagi buat sekolah-sekolah. Oh iya, katanya apa, Pablo udah di lab SMA-nya lagi mau coba instalasi. Oh gitu. Cuman Yang OS aja, yang OS dalamnya udah ada sekolah segala macam. Kalau mau ini bakal ada workshop sih, tapi di Kerawang lagi Purwakarta di depan. Ya ntar rekamannya lihat di YouTube deh. ada sih udah kalau ada mana-mana. Ya Jadi udah. kemudian yang OS-nya itu ya. Iya, yang 1 tera nggak usah disentuh aja. OS dulu jalan pokoknya gitu aja. Iya, boleh Pak. Coba kalau ada sedikit goyang mungkin karena di ekspedisinya kali ya. Goyang, waduh. Masih hidup kan? Kalau nggak hidup harus kirim ulang. SSD mah sayang banget SSD. Oh, ya serah sih. Ya boleh-boleh aja sih, sah-sah aja, silakan aja. Gitu. Ya, kalau sama perpustakaan biasanya 500. Kalau kasih 1 tera, ya sesi 1 tera. Ya, satu aja biar nggak pusing. Kalau 2 pusing. Datanya, perpustakaannya jadiin 1 udah. Iya boleh. Kita rencananya mau bikin workshop Kamis Jumat siang, mau bikin workshop di TTS, jadi ntar biar ikut juga boleh. Oh iya, insya Allah Pak. Ya. Udah siap Bu. Jadi Pak, apa main aja di dalam Bapak, saya bawa SSD-nya itu. Lama ngopinya. Iya, kalau main ya nanti mainnya jadi sampai seharian kan, yang marah ibu orang dan pusing gua. Ya. Iya, enggak itu mah itu udah ada Linux yang tinggal jalan kok. Ya. Semoga aja nggak kena bedanya ya, resetan. Iya, moga-moga. Siap. Saya bakal kirim. Siap. Yuk. Sip. Lanjut ya Bu. Ya dan Saya mana tadi teh? UMN. UMN. Wih, gaya. Coba clear lagi. Anniversary namanya ada berapa ya? Ya. 3 biji, 4 biji. Lebih sakti dia daripada kita. Investornya gede, kompas, berat urusannya. Ya, clear aja. Coba MS.
Dia bayar Google, tapi ya beda lah. Ini beres ya. ITB. Ada siapa yang selesai ITB? Oh dia, sok ITB. 1 kasih 6. Nggak ada ya. MX. Ada 1 biji. Oh, Microsoft. Nah, beres ya. Jadi kita pengen bikin supaya informasi seperti ini keluar. Oke. Dari yang dulu aja kalau dia. Oke. Masuk ke ini dulu. Mana sih? Ini VirtualBox. Oke, kita punya server kosong. Server kosong dibikinnya dari pagi, dibikin di sini. Kita bikin server kosong nggak ada siapa-apa. Di cloning dulu, cloning. Udah cloning? Belum. Di sini ya tuh. Mana ya? Ini file. Bukan. Mesin. Clone. Jangan ya, clone-nya diganti deh. Kata clone-nya diganti deh. Misalnya DNS ya. Server DNS. Oke. Server. Apa? Mana kosongnya? Server kosong DNS. Oh, kosongnya dihapus boleh. Iya. Ini jangan dulu, MAC address-nya di generate lagi. Generate new MAC address. Jadi MAC address itu setiap LAN card ada MAC address-nya. Kalau dia cloning dengan MAC address yang sama, dia akan nyangka dulu itu 2 mesin sama. Padahal ini kan mesin beda. Jadi MAC address-nya kita generate lagi, kita bikin MAC address baru. Oke. Next. Full clone. Ini. Oke, lihat di sebelah kanan tuh lagi cloning. Jadi kita akan cloning makhluk ini di cloning. Nah, sekarang kita buka web, cara bikin web server seperti apa, bikin DNS server seperti apa. Buka web. Yang tengah. Pada ketemu Bu Tuti, udah pernah ketemu Bu Tuti belum sih? Bu Tuti itu dosen TTS tadinya. Cuman rumahnya di Depok. Nah, terus kalau dia pakai KRL, ganti KRL kan, pindah jauh. Muter. Jadi di Depok ke sini jauh, bisa 2 jam kali. Jam setengah lebih. Pokoknya perjuangan. Udah gitu dia punya anak. Cewek, jadi punya anak. Udah gitu, pakailah Grab dari Depok ke sini. Habis 200.000 kan. Terus kalau tiap hari kesini 200.000, pusing kepala. Sekali jalan 200.000 balik 200.000, 400.000. Besoknya 400.000 lagi. Dia mundur, nggak sanggup. Dia pindah ke dalam aja. Jadi tadi dia dosen sini. Tapi dia awalnya dosen Gontor. Jadi Gontor, terus pindah ke sini Di Unida ya. Atau Gontor sana Unida ya. Jadi Gontor, terus pindah sini. Terus akhirnya dia nyerah, nggak sanggup. Duitnya kemahalan. Soalnya suaminya kerja di ini DKI, Pemkot DKI. Jadi dari Depok kan 1 kali KRL doang nyampe tuh ke Jakarta kan. Dan Tanah Abang udah deket. Kalau dia kan harus muter lagi, jauh pusing. Akhirnya pindah. Ya udah, itu tadi Bu Tuti itu saya kirimin hadis buat internet offline. Dalamnya sudah ada web server, sudah ada Wikipedia, sudah ada perusahaan digital offline. Jadi tinggal colokin ke komputer sekolah, nyala, langsung beres jalan. Gitu. Oke, kita masuk ke wiki. Masuk ke wiki. Ini ada materinya, biar kebayang saya ngajarnya loncat-loncat ya. Jadi saya nggak ngurut. Disengaja kalau ngurut pasti pada tidur. Buka tab baru. Masuk ke PowerPoint deh. Jadi saya ngajarnya loncat, klik login. Ya.
biar kerasa loncatnya kemana gitu. Ada main course. Ya ada jaringan ada sudah. Kalau kontrol aja kontrol. 2024 minus 2. Ini mana? Bawah jaringan komputer. Waktu yang pertama kan sudah sampai ini ya, sampai ke mainline ya. Sedikit udah simulator jaringan tuh GNS3 ya, belum ya. Saya langsung loncat kemarin ke bawah ke routing ya. Hari ini kita nyobain yang ini ya, bikin web server sama DNS server. Yang di atas tuh domain name DNS, domain name system, sama kita coba web server. Kita akan bikin domain dulu. Ini kalau kita lihat, kita loncatin beberapa materi itu naikin ke atas sedikit. Ini ada simulator jaringan, perangkat keras, perangkat wifi, kita loncat nih. Banyaknya kita loncatin. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke DNS. Cuman nggak usah ngeliat ini, bukan tab baru. Masuk ono center wiki. Itu bukan. Nah ini kuliah forensik. Silakan lihat-lihat kalau mau lihat. Ini kuliah ini saya kasih buat S2. Bukan TTS. TTS belum ada S2 nih. Ini buat kuliah S2 sih. Dan kuliahnya ini bahasa Inggris. Dari bawah itu bahasa Inggris, lihat materinya bahasa Inggris. Nih, ini bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Cuman kuliahnya sendiri bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Ada beberapa orang dari luar, jadi kepaksa ngajarin bahasa Inggris. Ada yang dari Palestina 2, ada yang dari Filipina, dari mana gitu. Ada beberapa orang, 5 atau 6 orang luar. Terus ujiannya memakai bahasa Indonesia kemarin, pada komplain. Saya harus copy paste ke Google Translate dulu. Ya maaf gitu. Jadi ini kuliahnya bakal yang ini bahasa Inggris sih. Cuman di TTS akan ada forensik juga. Cuman yang bahasa Indonesia saya dipakai. Cuman nggak tahu pada milih siapa yang jadi dosennya. Saya mah mau dosen kuliah apa juga bisa aja, saya gampang. Saya masih siap yang dosen lain biasanya nggak siap. Oke, ini kalau mau lihat boleh. Cuman lu kuliahnya bukan yang ini sekarang. Nanti kita masuk BIN, BIN. Tahu BIN? Badan Intelijen Nasional bukan? BIN. Pakai D, BIND. Kalau BIN tanpa D, intelijen. Mereka juga bukan ngomong sih. Cuman ya kalau lu masuk situ, ya udah kita hilang dari peredaran. Enggak, cuman kita lepas hubungan sama banyak orang. Stin pasti. Kalau Stin jadi pasti kan. Kalau Stin kan masuk ke BIN, dia juga buka dari luar. Cuman udah gitu ya udah kita hubungan sama keluarga lebih agak putus. Jadi anak saya hampir masuk di bego lah. Habis dia mau ngelamar ASN. Udah gitu dia minta tolong teman-temannya dong, ada bukaan di BIN. Masuk, udah sampai tinggal tes terakhir. Tes terakhir lah, udah pasti udah di BIN langsung nih. Terus bapaknya kan ngomong tes terakhir, dia bilang aja lu masuk ke mana gitu. Terus akhirnya dia ada yang bikin bekasnya yang lulus. Mundur dia. Tidak. Kalau nggak bapaknya punya kepala. Oke, ke bawah. Kita akan install di Ubuntu 24.04. Oke, install. Apa itu yang update dulu? Bentar. Ini lagi cloning kan ya? Udah selesai belum? Udah jalanannya. Dulu pada zaman dulu kala dia APT minus get. Udah gitu orang Linux kan orang males semua. Akhirnya minus getnya dibuat jadi sama. Kalau bisa langsung jalan, kalau bisa kayak gitu. Cuman
terlalu pendek. Jadi biar kita kelihatan agak rajin sedikit APT. Di start. Hah? Di start. Udah, ya start jalan. Nah, cuman lihat dari sini kan nggak enak. Kita cuma butuh ini cuma buat IP address-nya berapa. Di dalam server sini udah ada open SSH. Jadi kita bisa nge-record dari komputer lain buat masuk ke dalam server itu. Nah, login, enter. Ono. Deh, password. 12345. Yes. Enter. Udah. Oke. If config belum di-install. IP A. Spasi A. Enter. IP-nya susah. Ini dia. 192.168.868 ya. Udah ya. Oke, udah tahu IP-nya segitu ya. 868. Udah. Kita udah nggak butuh ini, kita masuk ke terminal yang ini. Oke, buka tab baru lah. Sini. Gede di sini. Plus lagi SSH masuk ke dalam server SSH spasi ono at 192.168.868 ya 8 titik salah 8 titik 68 enter 12345 enter. Kita udah masuk dalam server. Oke, ini server kosong, nggak ada aplikasi apa-apa, nggak ada. Kita install dari nol banget ya. Clear layar. Jadi super user, jadi super user dulu. Sudo spasi su, enter. Password. Oke. Ini masalah kebiasaan karena saya biasa kalau ngecek IP segala macam nggak pakai IP spasi A. Saya punya kebiasaan nulisnya ifconfig. Kalau di Windows kan IP config ya. Nah, ini ifconfig. Jadi supaya config yang jalan, coba ketik ifconfig dulu. Pasti nggak jalan. Nggak ada ya. Terus berarti dia tulis apt install nettools. Jadi kita install dulu apt install spasi net minus ikutin aja di atas ya. Jadi kita install nettools. Karena kita mau install bin supaya dia ngerti bisa jadi DNS server gitu ya. Masukin ke web. Nah, ini di install. apt update udah ada demo sih belum. Ya udah, 2 itu kita ambil. Ini bisa di sini. Iya, bisa. Ya. Sampai DNS details. 2 aja bagus. Ini. Iya, semua. Ya. Udah klik kanan copy. Master. Hah? Belum di copy. Control ini. Nggak bisa. Saya bisa klik kanan copy, klik kanan paste. Oh itu buang tuh. Ya, enter. Ya udah. Jalan. Oke. Ini DNS server udah install. Cuma gitu doang install DNS server sih. Nah, yang jadi masalah sebagian besar teknisi internet di Indonesia nggak ngerti DNS server. Jadi nggak tahu cara bikin gimana. Oke. Rata-rata caranya kita daftar ke Pandi, ada registrar, ada tempat buat daftar DNS. Udah gitu, saya pengen domain ini bayar 50.000 misalnya kalau ini segala macam per tahun. Udah gitu ada servernya mereka yang nyiapin. Kita sendiri pada nggak ada yang ngerti cara bikin servernya. Gitu ya. Enaknya kita bikin server sendiri ya kita punya kekuasaan penuh. Kalau kita pakai servernya orang, ya tergantung dia kan. Kalau saya biasanya server sendiri, tapi kalau karena dia kasih server juga, isinya sama ini saya beli yang itu aja sih. Ya, naik ke web lagi. Kemana? Ya, situ lagi. Turun ke bawah. Nah, ini yang perlu dikonfigurasi nggak banyak. Ini yang pertama, name the option. Option itu dia ngasih tahu network yang bisa query siapa aja. Query itu yang bisa nanya ya. Ini buat proteksi sih.
sama direkturnya di mana segala macam ada di name di option. Oke, ke bawah ini lagi. Nah ini ada name di lokal conf lokal. Jadi gini, kalau kita punya domain sendiri, misalnya kalau ini namanya linuxtechie.local, itu domain yang dia bikin sendiri. Kalau kita bikin domain sendiri misalnya apa? Nama lo? Fauzan.id bisa. Pengen punya domain namanya fauzan.id. Harganya mahal sih. Domain.id lebih murah ya. Nah, misalnya fauzan.main berapa? 50.000 setahun ya. Hah? Oh sekali gratis. Oke. Jadi gratis tuh tahun pertama kali. Iya. Udah gitu bayar. Dia bayarnya 50.000-an biasanya setahun. Nah kalau kita punya domain kayak gitu kita pasangnya di sini. Kita tipenya master. Gitu ya. Terus file tempat konfigurasinya disimpan di etc bin apa gitu. Oke, beres. Yang diedit tadi name di conf lokal. Ingat ya, yang tadi name di conf option. Yang ini lokal. Udah gitu ada nama filenya etc bin apa. Nah etc bin apa harus diedit di bawah. Isinya kayak gini, kayak di bawah ini. etc bin apanya tadi. Oke, ada apa? Serial number, ada apa segala macam. Oke. Karena kita akan bikin domain sendiri. Naik ke atas. Kita edit dulu. Bisa pakai VI nggak? Ini VI. Belum. Ya udah. Nanti kita ganti pakai nama aja ya. Biar gampang. Ambil dari ujung sampai sana. Kanan copy. Masuk ke terminal. Klik kanan paste. Enter. Salah, jangan di-enter, lupa. Keluar dulu ini kacau. Kelupaan. Oke, clear layar dulu. Kebiasaan. Kalau tinggal enter jalan. Ini kan tuh ganti nih nano tulis nano. Dah enter. Nah, enter lagi lah. Kasih enter beberapa kali. Ini nggak kita pakai. Kita akan ganti sama naikin ke atas. Udah, ambil lagi dari web. Ini diambil nih sampai bawah, sampai sini, sampai kurawal titik 2 yang bawah. Ini diambil sampai kurawal titik 2. Selesai ya. Lagi terus. Selesai. Parah lu. Oke. Gitu, klik kanan copy. Dah tuh. Paste. Nah, kita ganti sama ini ya, optionnya. Bawahnya dibuang. Gimana cara buang bawahnya? Ya gimana? Saya nggak tahu. Bisa? Coba. Ya, bawahnya dibuang semua aja. Yap. Delete aja. Ya, maksudnya delete aja. Oh nggak bisa. Ini dah bisa dulu dah. Kebiasaan pakai itu VI. Saya ganti pakai VI ya. Orang biasa pakai VI kalau suruh pakai nano malas. Ini saya biasanya gini kalau VI. Dede pencet D aja udah gitu semua. Dah. Sarannya sih belajar VI. Gampang sih, nggak susah. Kalau udah pakai VI orang lihat langsung ini pasti orang lama. Jago biasanya. Bukan sepuh, jago. Kalau nano biasanya yang baru pada pakai nano, tapi lebih susah kalau buat saya. Oke, masuk lagi ke sini web, turun ke bawah. Ini udah beres. Sekarang kita edit CD dulu, etc bin. Ya, enggak, ini ada dolarnya sih, bisa lewat. Nggak bisa. Satu-satu.
Bos, nggak bisa. Kalau lu selalu ada kayak gitu aja sih. Iya, NC. Iya buang. Kalau ada kayak gitu aja kenapa? Pakai kontrol tadi. Oh, ngapain pakai kontrol? Nggak usah pakai kontrol. Deh. Sekarang masuk lagi, nggak usah pakai kontrol. Dah, biar. Biasa pakai kontrol. Oh, V aja kan? V-nya diganti lagi. Ulang dari apa? Iya. Ntar, turun ke bawah. Lagi. Ya, sekarang kita nyolong. Nah ini perhatiin ada dua zona nih. Ada Linux Techie lokal, ada 0168 192 in address apa. Jadi gini, kalau kita nanya tadi waktu kita nanya ke Makedik, kan kita nanya Dik ITB ACD, langsung si DNS-nya bilang ITB ACD ID-nya berapa. Itu artinya kita nanyanya nama, dia ngasih nomor. Kita bisa nanya dibalik, Dik nomor sekian namanya apa, gitu. Jadi yang bawah itu kalau ada yang nanya nomor, yang bawah yang zona 0118 192 kalau ada yang nanya nomor. Kalau yang nanya nama buat yang atas. Jadi kita punya dua database sebetulnya. Database yang ditanya nama, database yang ditanya nomor. Jarang yang nanya nomor, jarang. Oke, kebanyakan orang nanya nama sih. Yang nomor yang nanya biasanya mesin. Contoh gini, kita pasang mail server, kita punya mail server ITTS ACD. Oke, kirim email ke Gmail, server Gmail akan nanya, oke, ITTS ACD nomornya berapa? Terus dia akan lihat dari nomornya ini sama sambungan yang masuk, nomornya sama nggak tuh? Kalau sama, ini ITTS bener yang ngirim. Kalau nggak sama, kemungkinan ini spammer yang ngirim, blokir loh. Jadi kalau yang ngebalik itu biasanya server yang nanya. Jarang kalau orang nanya ngebalik, jarang. Biasanya server yang nanya ngebalik itu server. Oke, jadi kita ambil yang atas aja, zona sampai bawahnya lagi. Ya, klik kanan copy. Oke, masukin ke sini, klik kanan paste. Cuman ini kan domainnya namanya linuxtechie.local. Kita ganti itu linuxtechie.local. Ganti sampai lokalnya dibuang juga, lokalnya dibuang. Ya, ganti coba Fauzan.my.id. Ya lu. Enggak main. MY. Oh, MY.id. Dah ya, dah buahin. Enggak ini naik atas. Yang forwardnya dibuang sampai lokalnya dibuang, kita ganti. Salah. Kita tambahin ya. Kita kasih itu adalah database. Jadi DB titik. Ini mah perjanjian aja, ini sebenarnya apa aja boleh ditulis. DB titik fauzan.my.id. Gitu ya. Jadi semua informasi tentang Fauzan My.id ada di file itu. Di save, Ctrl X. Yes. Enter. Oke. LS. Ini perhatiin, ini ada beberapa file dalamnya, ada yang beberapa yang ada depannya ada DB ya, DB lokal, DB empty, apa segala macam. Kita nyontek file DB sih sebenarnya. Oke, coba cat spasi db.local, enter. Jadi database-nya DNS bentuknya file text seperti ini. Jadi DNS-nya nggak canggih banget loh. Database-nya bentuknya teks ini. Jadi kalau ada orang nanya, dia baca file text ini dikirim ke orang tadi. Tapi yang lain yang dia tanya aja. Jadi bentuknya kayak gitu doang. Formatnya harus seperti ini. Kalau ini MS nggak ada ya. Ini ada NS, ada A, ada AAA. NS adalah name server. Jadi untuk domain lokal name servernya di mana?
Coba kita cek ya NS. Kan tadi NS sudah dipakai kan? Coba dik NS spasi ITTS ACD. Enter. Ini nyambung nggak sih? Nyambung nggak? Enggak, ini nyambung. Oh, walah. Kita ganti nih. Oke. Enggak, saya arahin ke satu. Nih ya, kalau supaya satu mesin, ini mesin Linux ya. Satu mesin Linux bisa nanya DNS ke internet, kita harus ngedit file namanya etcresolve.com. Ini ya, ini etcresolve.com, itu konfigurasinya kalau nanya domain, nanyanya ke mesin mana. Biasanya kita pakai 8888 itu punya Google ya. Kalau 111 itu punya AWS. Sama aja sih. Pokoknya satu Google, satu AWS lah, kira-kira gitu. Oke. Ya, agak nyambung kagak sini. 192.168.8.1 nyambung. Kalau enggak saya nanya ke 81 berarti. Oke. .192.168.81 itu modem yang ini ya. Jadi modem bisa kita tanyain. Nanti modem nanya ke internet sih. Modem hidup kan? Coba kita nanya. Kok nggak mau sih? Apa ada bego di NS ya? TBAC ini. Coba. Kok nggak mau sekarang? Tadi bisa ya? Tuh mau ITB, NS kok nggak mau ya? Kagak mau ditanyain NS, ngamuk dia. Unpam, ditanyain NS nggak mau. Ada aja itu, nggak mau jawab. Time out. Ada time out. Kenapa ya? Saya ganti ke satu lagi lah. 1888 ya. 8888. Nggak mau. Oh, NS-nya nggak mau, nggak tahu kenapa. Nggak mau, nyerah. Udahlah, nggak tahu kenapa nggak mau. Males, nggak penting juga. Oke, sekarang kita akan ngedit domainnya Fauzan ya. Clear dulu layar. ls. Ini DB Fauzan MyID belum ada ya. Yang ada DB lokal. Oke, kita cari contekan nih. Judulnya kita cari contekan. Caranya CP spasi DB titik lokal. Biasanya jadi orang malas gini caranya. Oh, Tab. Nah, itu ya. Biasakan jadi orang malas. Kalau jadi orang Linux jangan pernah jadi orang terlalu rajin, nggak baik buat kesehatan. Spasi udah DB titik lagi. DB titik tadi apa fauzan.my.id ya. Nggak ada. Belum dibikin MyID enter. Dah. Pastiin bahwa di name di lokalnya, name di cloud lokalnya emang namanya DB Fauzan MyID. Coba edit itunya. Ini nih, name di cloud lokal. Pakai nano lah, nano spasi name di tab .l tab. Bentar. Ini DB Fauzan MyID ya, kelihatan di bawah nih. Nih, nah tuh.
Udah bener ya filenya keluar. Ctrl X. Jangan dikasih tambahan apa-apa. No. No. Ya no, ya udah enter. Dah. Sekarang kita edit DB Fosan My ID-nya. Edit pakai nano boleh. db.f tab. Enter. Nah, ini kan kita nyolong dari localhost tadi. Lokal. Kita ganti SOA-nya. SOA adalah source of authority ya. Ke kanan lagi. Titiknya jadi dibuang, localhost buang. Nah, kita kasih nama Fosan.my.id. Nah, titik yang dibuang. Jadi domain itu nulis sebenarnya adalah di belakangnya .id ada dot lagi. Domain yang benar gitu nulisnya. Cuman kalau kita males programnya mengizinkan dot di belakang dibuang. Sebetulnya ada dot. Oke. Terus nama penanggung jawabnya naik atas. Itu ada root at localhost diganti. Itu adalah email address. Cuman dia gantinya pakai titik bukan pakai at. Jadi itu dibuang. Root localhostnya dibuang. Misalnya Fosan punya email di mesin ini namanya root@fosan.my.id. Enggak, rootnya dibuang. Rootnya nggak usah di root T kurang T ke kanan titik ya udah Fosan.my.id titik dah stop. Sebetulnya kalau emailnya bentuknya bukan root.fosan, emailnya ada root@fosan. Cuman ini perjanjian di antara kita karena nggak mau dikasih kode kasihnya titik di situ. Ini perjanjiannya gitu aja. Nah, tiap domain itu ada nomor serinya. Tiap file ada nomor serinya. Kalau kita merubah konfigurasi, nomor serinya dinaikin 1. Atau nomor serinya harus di atas nomor seri sebelumnya. Ini kan nomornya 2 nih. Habis 2 apa? 3. Habis 3? 4. Tahu nggak nomor 3, 4-nya kapan dibuatnya, tahu nggak? Nggak tahu kan? Saya kalau bikin ngeset konfigurasi ini, saya caranya nggak gitu. Jadi saya caranya ini saya buang, 2-nya dibuang, diganti sama tanggal hari ini 2024. Ini sekarang bulan 10 ya? Tanggal 24 tambahin 01, maksudnya itu file pertama untuk hari ini. Nanti kalau hari ini saya ngerubah 02, kalau besok ganti 24 jadi 25. Dengan cara itu saya bisa tahu ini file dibikinnya kapan, ini file nomor berapa. Memang nomor serinya panjang, tapi gampang ingetnya. Kalau pakai nomor pusing kepala. Ingat harinya. Iya, udah pusing dah. Jadi bikin sesuatu yang kita jadi hidupnya lebih gampang, kira-kira gitu. Ini beres. Dah. Yang penting itu doang. Nah, sekarang kita masuk ke name servernya. Kita harus ngasih tahu ke seluruh dunia name servernya mesin apa. Tulis. Misalnya kita bikin mesin baru ya, ns.fosan.my.id, fosan.my.id titik biarin. Dah. Sekarang kita harus kasih tahu di sini my tab. Sebetulnya kalau kayak gini dia akan nambahin sendiri nih my, dia akan salah bukan my, ns tab. Dia akan nambahin ns.fosan.my.id in tab a gede tab IP-nya dia 192.168.8.68. Oke. Terus untuk Fosan.my.id IP-nya juga segitu kan? 192 tulisin nih 168 kita bawahin. Misalnya kita punya mesin namanya www Fosan.my.id, tulis aja www, nggak usah tambahin Fosan.my.id-nya, tab in tab A tab 192.168. Jadi kalau kita punya banyak mesin kayak gini caranya.
Ini kebetulan kita cuma punya IP satu ya, soalnya kere. Ntar, kita jangan khawatir loh. Itu kan pemerintah lagi bikin pusat data nasional. Oke, masih masuk kabupaten kota, kira-kira dikasih berapa IP? 10? Berapa? 1. Yang benar 1. Soalnya mereka kalau bisa IP address. Negara lu tahu. Pas saya mau bilang Enggak. Kemana? Jepang Pak. Iya gaya. Gak apa-apa sih. Kalau pindah ke Jepang, ajak kalian gue. Misalnya kita punya domain mesin lagi namanya mail, tulis mail. Jadi buat taruh di email, tab in a 192.116 gitu. Iya, cuma punya satu mesin, ya udah diapain dah, enter. Misalnya kita pengen kalau kirim mail tadi ada MX kan, ya tab. Untuk fauzan.my.id in MX gede, MX spasi enggak, harus kasih 10 adalah, jadi nanti kalau kita punya mail, ada beberapa mail server, mana prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga, ini prioritas ke 10. Jadi ya boleh loncat-loncat, boleh apa sih, type mail.fauzan.my.id titik. Jadi kalau yang di sebelah sana, yang sebelah kanan namanya boleh lengkap, dikasih titik ujungnya. Kalau yang sebelah kiri dia akan nambah sendiri fauzan.my.id-nya. Gitu ya. Ctrl X. Yes. Bentar. Dah. Sekarang kita masukin lagi ke sini, ke web. Ini udah beres, bawain. Ini udah beres semua nih ya, ini udah dikerjain kan? Ini kan copy DB lokal ke apa gitu udah. Ini udah kita edit semua ya. Oke. Sekarang kita start, kita jalanin ke bawah. Nah ini kita jalanin nih. Ini semua 4 ini ada 4 perintah, kita jalanin semua lah, pura-pura bego. Ini buat ngejalanin si DNS server. Tapi nama programnya bin. Cuman kalau di Linux setelah diinstal dia akan dikenal dengan nama named. Name itu nama, D itu demon, setan. Karena program ini kan program setan. Maksudnya setan itu jalan di belakang layar ya. Enter. Nah, dan dia udah jalan. Nah sekarang kalau mau dilihat caranya lihat ini. Ini kita lihat status sysctl, nama programnya named, statusnya kayak gimana? Status running. Yang penting aktif, warnanya hijau aktif, nggak ada error, gitu ya. Udah. Terus kalau pengen lihat programnya ini pakai SS, LNW segala macam, kita bisa lihat di belakang yang lagi jalan siapa. Dia listen portnya berapa, kelihatan semua. Oke. Kalau mau mastiin dia jalan /etc salah. Oh, etc tempat belanja /init.d /named spasi restart enter. Nah ini udah lalu jalannya. Kondisi dia udah jalan. Oke. Kalau mau ngecek, cara ngeceknya clear. Ini ngecek dari komputer itu sendiri ya. Nanti kita akan cek dari komputer laptop ini. Ini lagi di server. Tulis di spasi a fauzan.my.id spasi kasih add 192.168.868 enter. Langsung dia jawab Fauzan my ide keren kan? Sama kan?
sama internet sama ya. Tadi saya tambahin @192.168 itu. Jadi cek nama ini di mesin ini. Kalau nanya kita kagak ada Fauzan kan. Lu belum sempat bayar Fauzan sama ide kan? Belum. Nggak ada di sana. Ada di mesin ini doang. Coba panah ke atas lagi. Coba ganti A. Sebentar. Dia punya titik 2.21. Ini lagi nipu sih. Bohong banget. Panah ke atas lagi. NS. Oke. Dia punya name server di 192.168.868. Tadi kalau yang internet kan ditanya NS nggak bisa kan? Yang ini bisa. Karena bikin sendiri. Coba MX. MX. Bentar. Enggak. Ini nggak boleh. Harusnya dia bisa jawab nih. Kunaon ya teh? Oh. Coba DB. Oh, ini lupa. Nih, kurang itu doang. Itu ya. Nah, karena kita ngerubah, kita harus tambahin sini. Jadi 2 nih. Itu ya. Kan kita ngerubah 2. Oke. Kita restart lagi. Nih kita restart. Coba tanya MX lagi, panah atas. Nah itu dia. Enter. Jawab dia sekarang. Oke? Beres ya? Silakan. Bikin sendiri ya. Lu kayak gini aja nanti kebanyakan anak-anak yang ngoperasin internet di kampus, di sekolah nggak ngerti kayak gini. Bikin database-nya nggak ngerti. Saya pernah beberapa kali berantem tuh. Cara lu nulis salah gitu. Dikasih tahu ono, nggak percaya. Selalu capek. Jadi kayak gini tuh kelihatannya kalau saya ngajar gampang ya. Kenyataan hidupnya nggak segampang itu sih. Yang susah ngeyakinin orang bahwa cara dia salah yang benar kayak gini gitu. Itu susah banget. Tuh, nah ini dia sudah jalan. Sekarang kita akan bikin web server. Oke, buka browser dulu. Jangan dulu browser. Kita masuk sini dulu. Masuk ke komputer Dell. Jangan yang ini yang biar yang ini. Sudosu, enter. Masuk. 1 dulu gambar di mana? Enter. Di clear layar lah, clear. Deep Fauzan.my.id spasi R 192.168.8 enter. Nggak mau dijawab. Dari luar nggak mau jawab dia. Sembrol. Coba. Nggak mau dijawab. Wah, nggak beres nih. Apa nggak mau jawab? Hah? Lupa. Tadi nggak cuma gitu aja kan? Langsung jalan kan? Kenapa dia nggak mau? Dipegang dia ya? Parah. Tapi dites dari sini jalan loh. Dites dari servernya jalan, cuma dari komputernya ono nggak jalan. Coba ping 868 hidup. Kenapa ya? Nggak mau. Ini prohibited nih. Kenapa ya? Wah ini nggak tahu nih. Coba, ini ada yang larang soalnya dia dilarang. Coba.
Oh iya, ngerti. Enggak, salah setting. Nih, salah. Nih ya, yang boleh minta cuma 192.98 kosong. Kita kan 8 ya. Iya, soalnya apa? Kita ini name di restart. Kita restart ya. Cobain. Coba kita coba sini ya. Mau. Coba kita cek MX. Udah bisa. Jadi salahnya tadi ACL-nya. ACL itu Access Control List. Jadi kan dia ngontrol, yang boleh nanya siapa. Yang boleh nanya cuma 192.180 sekian. Padahal ini kan IP-nya 8, dia ditolak langsung karena nggak masuk dalam yang boleh akses. Gitu. Udah beres ya. Sekarang kita akan coba bikin web server. Saya sini dulu ada pertanyaan nggak? DNS. Nanti Prof, saya ketinggalan dari Dik itu apa gimana? Dik itu buat nanya. Udah itu doang. Nanya DNS. Kalau dipakai C nggak tahu buat apa. Orang dia pakai C ya. Parah ya. Kan bahasa Inggris kan. Udah beres ya. Ada lagi pertanyaan. Ada dua sebetulnya. Bukan ada beberapa program yang bisa dipakai buat nanya yang sering kita pakai di. Cuman kalau pakai Windows kita pakai NSLookup. Coba buang. Tulis NSLookup. Spasi. Oh tapi dia nggak bisa nanya ke lokal kayak itu, nggak bisa. Kalau saya www.google.com. NSLookup. Spasi www.google.com. Kita nanyanya ke internet langsung ya, internet. Nah dia akan jawab kayak gitu. Google lagi berapa, tapi nggak bisa serumit Dik lah. Dia kan bisa nanya A berapa, NX berapa, NS, kayak gitu bisa tanya macam-macam. Kalau ini belum. Pada zaman dulu kala kita pakai NSLookup. Pada zaman dulu kala. Ternyata Windows sampai sekarang tetap pakai NSLookup. Kita udah pakai Dik. Gitu kira-kira. Oke, sekarang kita akan install sebenarnya udah bagus saja segini ya. Kita akan install ini ya WordPress ya. Oke. Buka. Klik wiki WordPress. Bawahin cara install. Ini baru kerja. Bawahin. Ya udah kerjain Semuanya. iya pelan-pelan sambil nunggu azan. Satu-satu ini mah udah dikerjain di bawahnya. Ya, itu kan udah ya. Coba kita install Apache web server. Deh, ambil lagi bawahnya. Ini kita install database ya, MariaDB itu database. Dah. Terus install HP. Dah. Jadi kalau dia ambil satu blok juga ambil. Sip.
Ini kalau yang tadi pagi seru. Ini kondisinya catatan yang ada buat Ubuntu 22.04. Ini kan tadi pakai Ubuntu 24.04. Udah ada beda berapa biji sih. Jadi error-errornya tadi pagi ini ngerasain error. Enter. Lu gak kuliah kan? Oh kelas karyawan. Mendingan kayak dia pindah ke kelas karyawan. Kalau lagi ngisem datang. Terus kuliah suka-suka dia aja. Iya, seru. Ini harganya sekitar 5-20 juta installingnya. Jadi kalau ada perusahaan minta tolong diinstal di web, kalau diinstal itu kan 50.000 ya. Kalau web server kayak gini antara 5-20. Sarannya jangan pernah belajar ini. Ya rusak harga pasar. Iya, harga pasar jadi jatuh. Kalau makin dikit orang yang ngerti, harga kan tinggi ya. Ya jadi lu jangan belajar. Biar dia harganya naik. Parah. Terus, nah ini udah susah. Kita ngedit ini nih, ngedit konfigurasinya PHP ini. Harus udah copy. Cuma nanti jangan pakai VI ya, diganti pakai Nano. Iya benar. Mana tadi? Oke, VI-nya diganti jadi Nano. Ya udah, ntar Ctrl W. Ini lihat dulu ya. Apa upload max ya 100 mega ya. Uploadnya post max ya 48 ya. Coba masuk sana lagi. Ctrl W. Upload, tulis upload underscore max. Enter. Ganti itu jadi 100 mega. Iya, lagi ya. 100 mega. Yang gede. Ctrl W. Post max. Upload. Post max. Enggak. Oke, ini underscore max. Bentar. Panah ke atas, ke kanan. Dan tambahin jadi 48. Bentar, ya 4. Ya udah. Masuk lagi ke memori limit 512. Ctrl W, memori underscore limit. Bentar. Dan nanti jadi 512 dapat buang. Enggak, ya udah. Oh udah benar. Ya benar. Stres gua. Iya, lama-lama jantungan. Max exec. Berapa tadi max exec-nya? 600. Oh ya udah, 600. Max exec. Udah segitu aja enggak. Exec aja, exec enter. Oh udah dapat tuh. Berapa 600? Oke. Max input file sama time ya, cari max input itu ada time. Oh iya. Panah gua, escape, Ctrl C. Oke, panah gua. Berapa tadi time ini? 3.000. So, nggak mungkin dari 3.000, 6.000, 1.000. Time 1.000. Satu lagi var nggak bisa, harus pakai panah gua lagi. Nah ini varnya 3.000. Ini
Ini buang titik koma di ujungnya. Udah, Ctrl X. Selamat dah. Deh, masuk ke ini lagi. Restart apa C? Ya. Oke, balik lagi. Bawah ini. Sekarang kita akan download source code-nya WordPress. Nih ya, wget, WordPress segala macam sampai sini, ambil semuanya, klik kanan copy, paste. Kalau tadi pagi kita satu-satu dikerjainnya soalnya belum tahu ini perintahnya benar apa salah. Karena udah ganti versi kan. Karena tadi pagi udah yakin, sekarang langsung aja semua. Deh, coba lihat lagi, bawain. Nah, kita konfigurasi. Ya, cuman yang ujungnya itu nano sebetulnya kalau. Oh yang ini diganti. Iya, udah copy semua jadi dulu. Nggak apa-apa, enter aja dulu. Nah, udah keluar dulu. Mabok. Kontrol Q tanda seru. Sekarang kita ini nano, ganti nano. Buahin. Nah, itu ada database name, username, password name. Ini dia di sini dia maunya. Ini jadi WordPress ya. Oke, ganti jadi WordPress. Oke. Ini ke atas. Ini pakai panah. Oh iya. Oh iya. Bawahin. Lagi WordPress lagi. WordPress. Bawahin. WordPress. Bawahin lagi. Oops. Ya, WordPress. Ctrl S. Yes. Bentar. Dah. Coba lihat lagi. Kita beresin database-nya ada di bawah. Ini dia. Ini ambil. MySQL, panggilnya nggak usah. Oke, klik kanan copy. Ke kanan, paste. Enter. Oke. Nah, kita mau masuk lagi ke situ. Ini diambil set password dulu 1256, create database WordPress, terus create all root segala macam. Exit juga biar langsung keluar aja. Enter ya udah. Deh. Udah database sudah kita set. Jadi yang kita set tuh create database. Nih ya. Set password, create database, permission, kasih izin, grant all, jadi bisa read, write, delete, update segala macam. Oke. Ini juga sama, tapi ini buat user root, yang ini buat user WordPress. Perhatiin user rootnya nggak ketemu sama dia, nggak ada user root di tabel. Jadi yang bisa jalan WordPress doang sih, nggak apa-apa. Sekarang kita jalan ini dua ini. Paste. Enter. Dah. Coba masuk ke sini. Buka tab baru. 192. Atau ini apa?
name servernya saya ganti ke ini ya, 192.168.868 ya. 67 lagi. 68. Oke, coba di Fauzan. A-nya bisa kecil bisa. Bisa coba. Mau ya dia. Kalau www Fauzan. Mau ya. Coba kita lihat sekarang di konfigurasinya dia. var www. Dia installnya di komputer gue ya? Hah? Iya. Iya. Ah, lu parah lu. Installnya di sini ya? Iya bener nih. Install di komputernya Ono ini mah. Parah. Parah install di komputernya Ono, bukan di sini. Iya, gue harus format tuh sih ya. Enggak ada. Waduh kacau nih, ya udah. Ini harus di format ini komputer. Soalnya kacau udah. 192. Wah ini nggak bisa, nggak beres. Ya udah 192.168 berapa ini? Nah. Iya ada Apache-nya nih. Jadi ada Apache di sini. Kacau. Gue nggak perhatiin dari tadi Del, komputer gue habis. Ya kacau udah. Ya udah localhost ini mah. Localhost, jadi localhost WordPress. Hah? Kurang R. Jalan. Bener dari sini. Ya jalan sih. Kan komputer gue di format ini. Parah ya. Soalnya jadi kotor banget ini komputer. Ini kan komputer buat demo. Komputer yang nanti berangkat ya. Di rumah ada komputer yang buat ininya. Iya, buat kerja benernya. Ini mau buat demo-demo. Cuman kalau gini kan demo jadi susah. Ya sudah. Pokoknya jalan dah. Percaya ya. Percaya dah. Jangan bahas mengolah komputer. Ada pertanyaan nggak? Kalau bisa sih praktek minggu depan pengen nyalain itu komputer tuh. Kita akan coba install ini ya. ChatGPT di situ. Tapi yang bakal ngerasain install itu anak pagi kali ya. Jadi nggak masalah ya, ini mah rugi. Pagi-pagi juga nongkrong. Ada kuliah nggak pagi? Nggak ada. Ikutan sini aja. Jadi biar bisa sekalian install. Gitu. Ada saya. Berarti kayaknya itu sudah diakses secara online. Kita bikin ChatGPT lokal offline. Ya. Hah? Pakai apa? Iya ya ada. Ini nggak ada yang ini. Oh enggak, itu kan server. Jadi masuk ke jaringan, bisa akses dari laptop mana aja ke situ. Gitu. Cuman saya udah membakar satu motherboard buat mainan ChatGPT, satu motherboard hilang, kebakar. Bisa kebakar ya, keren ya. Ini juga reformat ya, lu pada. Gitu bang. Iya. Pas gue sadar lah. Ini kok nggak ada WWW, adanya di sini pada WWW ya. Ya sudah. Beres. Jam 12 baru. Nggak apa-apa lah ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Aman. Sebenarnya bisa mana
Iya gitu. Kode itu atau Nggak ada editor. kode itu? Oh bisa ngedit program bisa keluar warna-warna kalau Cuma lebih sering dipakai buat ini, nyimpen kayak gitu. boleh, suka-suka sih sebenarnya. Nano itu buat yang kebiasaan pakai notepad Windows itu pakai Nano. Kalau VI itu yang dari dulunya pakai Linux. Ya. Kalau saya dulunya kan pakai Unix. Iya. Jadi kagak pakai Nano. Tapi saya jadi bisa dua-duanya, pakai notepad bisa, pakai ini bisa. Kalau buat search segala macam Nano enak sih. Tapi VI juga VI lebih enak. Cuma pas ngeliat tadi rupanya Nano udah lumayan fasilitasnya udah enak juga. Saya baru install Ubuntu. Oh gitu. Iya, masalah jadi Ya udah. Sekarang pakai Ubuntu ini padahal install Ubuntu semua ya. ya. Langsung senyumnya. Kalau misalnya itu Nggak apa-apa sih, cuman kalian harus enak buat kerja. Kalau buat kerja enak Ubuntu, ada Office apa segala macam Ubuntu lebih enak. Kalau kalian harus kan Office nggak ada. Kalau buat hacking oke. Makanya akhirnya kita punya dua sekalian. Kayak harus ada Ubuntu ada. Tapi kalau saya Ubuntu kali Linuxnya ditaruh di dua, ketika ada kali Linux. Mana kali ini? Ini. Nih, saya bikin kali Linux, saya berjual. Ada lagi aman. Nah. Kalau yang bikin harding itu gini, WordPress apa adanya udah kuat. WordPress apa adanya udah kuat sebenarnya. Jadi dia aman sih sebenarnya. Cuman kalau kita ngizinin orang buat ngupload sesuatu itu kita perlu harding. Jadi pertahanan dibutuhkan kalau ada orang yang bisa masukin sesuatu. Kalau cuma kita kasih informasi keluar, orang nggak masukin sesuatu ke kita, dia ngeblokir macam-macam. Nggak ada yang masuk, nggak ada. Aman. Kejadiannya tuh waktu kemarin tuh saya ngajar di Mabes TNI. Yang diajarin masukan khusus dong berarti. Diajarin hacking segala macam udah gitu biasa. Komandan kan minta coba kasih lihat apa yang diajarin sama Ono gitu kan. Dia install WordPress kosong. Dia coba hack tuh WordPress nggak masuk kan. Ya kan WordPress baru ya. Nggak diinstal apa-apa, cuma WordPress doang, nggak ada apa-apanya. Kan nggak ada fitur buat upload segala macam, nggak ada, tutup semua kan, ini nggak bisa diserang. Sampai frustasi. Terus minggu depannya lapor, Pak, kemarin demo ke komandan, saya install WordPress, kok nggak bisa masuk ya? Ya, terus lu WordPress baru dipasang, iya, ya udah, selamat dah lu, itu bagus banget. Sebetulnya enggak, kalau mau gampang sih kita bisa install ini sih. WAF. Installnya WAF ya? Iya adalah. Oh adalah. Ininya dirubah tadi ya. Bisa macam-macam sih. Yang paling di low memang kita kan solve. Ini ada mode security. Ini buat tambahan di Apache. Jadi kita udah install Apache. Terus kita tambahin ini. Ini kan kita install Apache ini.
Oke. Kita install database MariaDB biasa. Udah gitu kita tambahin ini. Itu mode security itu kayak firewall, tapi firewallnya aplikasi. Jadi kalau ada orang data entry dia masukin SQL injection segala macam nggak tembus. Ini tambahan aja. Di WordPress-nya nggak ada. Ini tambahan. Harus shopping ini harus jalan-jalan banyak. Gitu ya. Nanyanya, kok tahu gitu-gituan ya? Caranya gimana? Belajar. Ngobrol. Jadi ngobrol di grup forum, ngelihat orang ngobrol, kasus dulu, kasus masih ada nggak sih? Masih kok. Cuman aku itu udah nggak saya dulu. Oh gitu. Ya sejak 2017 kan ada perubahan. Oh gara-gara dia bikin kayak buat dagang ya? Enggak, kayak apa itu kayak pasca pemilu DKI kan itu kan udah banyak batasan aneh-aneh. Oh gitu. Saya kan alami kasus. Ya saya cuma punya akun di kasus tapi tidak jarang dipakai. Bukan buku apa ya? Buku apa? Udah jadi sekarang buku apa? Oh. Ya gitu doang. Jadi tahunnya kalau mau tahu kayak gini harus sering aktif ngobrol, dengerin orang nanya jawab. Terus kalau bisa sih kita aktif jawab. Tapi cara jawabnya kayak gini. Menurut pengalaman saya, kalau nggak salah caranya gini. Jadi low profile jawab. Kalau jawab, biasain jawab. Pada saat kita jawab, itu orang jadi ngeliat, oh ada makhluk ini yang suka jawab kan, nanti rezeki datang. Rezeki paling bawah adalah diundang ngasih workshop, diundang ngasih ceramah di kampus lain dulu. Lama-lama mulai mungkin pertama orderan cuma dapat berapa, ngasih webinar pertama kali mungkin masa 300.000, 500.000, nanti lama-lama naik tuh. Hidup lah, tenang aja. Si Fatah kemarin dapat berapa ya? Debu. Mana? Fatah 500. Iya. Enggak dia nolak tuh. Mau dikasih 1,5 juta berapa? Dia nolak. Malu dia masih malu dapat duit banyak, parah tuh. Dikasih 500. Makanya ntar kalau bisa ini tutup dulu ya.